Makanlah bun. Semoga Allah memberikan dan melimpahkan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Idul Fitri. Semoga kita tampil terus. Amin. Dapat job dari Bunda Zila. Ya Bunda ya? Baik, kami izin untuk melanjutkan acara itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sudah bisa dimulai? Ya, silakan bun. Mohon perhatiannya. Daun salam, daun kemangi, dibeli di pasar malam begitu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Lurah Sukarami, Kecamatan Sukarami, Bapak Suyandi Markis, Sarjana Komunikasi, terhadir rekan-rekan kita yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Al-Mukarram Ustaz Haji Darani SIP, SPDI, MC, beserta yang kami cintai Bunda Zila dari SPD Medical Management. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ansor atau yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Ketua FKNT Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Bunda Dr. Anda Haja Nur Hidayati. Yang kami hormati Bapak Ibu serta ketua-ketua majelis taklim yang tidak kami sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan kalam ilahi, ketiga, sambutan-sambutan, keempat, tausiah dan ditutup dengan doa, kemudian penutup. Demikian susunan acara pada pengajian kali ini. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustazah Hajah Asnawati. Surat Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 199. Kepada Ustazah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
musim haji itu pada bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka jangan dia berkata jorok atau keras, berbuat maksiat dan bertumpah dalam melakukan ibadah haji. Semua yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukankah suatu dosa bagimu mencari kurnia dari Allah? Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian berdoalah kamu dari tempat yang banyak orang berdoa atau Arafah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ibunda Haja Zawadi dan Ibunda Haja Maik Erwan. Semoga untuk yang membaca dan kita yang akan menyimak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikut mari sama-sama kita membacakan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Bunda Haja Fadila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita lakukan Asmaul Husna bersama-sama. Astagfirullah.
Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabil ya Basit, ya Hafid ya Rafiq, ya Mu'izz ya Muzil, ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafiz ya Mu'izz, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Rahim, ya Mujib ya Wasif, ya Hakim ya Wadud, ya Majid ya Baqis, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Muhsin, ya Mubin ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Ahad, ya Samad ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwal ya Akhir, ya Zahir ya Batin, ya Wali ya Muta'al, ya Bar ya Tawwab, ya Mutahakim, ya Mahfuz, ya ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin ya Jami', ya Ghani ya Mughni, ya Mani' ya Aqab, ya Nafi' ya Nur, ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah, Adinda Lurah, soalnya masih mudanya, enggak galak jadi Bapak. Adinda Suyandi Martin Iskom, yang terhormat Ustadz kami yang kami sayangi, Ustadz Darani, SIP, SPDG, MSI, beserta istrinya yang tercinta, Ibunda Zila, ibu-ibu seluruh majelis taklim yang saya sayangi, saya cintai, mudah-mudahan ibu-ibu semua akan diberikan kesehatan. Yang saya hormati pembina kami Ibu Maini Hermon dan ibu-ibu seluruh tim hadro, terima kasih banyak yang saya sayangi dan saya cintai. Hari ini sudah menghibur kita walaupun hadronya baru belajar. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ansor ini dalam rangka pengajian rutin bulanan Kelurahan Sukarani. Alhamdulillah kita berkesempatan di Masjid Al-Ansor ini pada bulan ini. Dalam hal ini kami banyak mengucapkan terima kasih banyak pada Majelis Taklim Al-Ansor yang memberikan tempat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka pengajian bulan ini. Insya Allah akan mendapatkan berkah semua, terutama pengurus masjidnya, ibu-ibu semua. Ya. Yang saya banyak mengucapkan terima kasih pada lurah kita. Kita bangga punya lurah seperti ini. Setiap majelis taklim mengundang beliau dalam kesedihannya tetap hadir. Hari ini juga jam 2 sudah ditunggu di kelurahan. Makanya kita kayak dikit ya yang hadir ya, karena ibu kita sudah hadir di sana semua dan ada juga acara di sekitaran Sukarani ini. Jadi kita dikit kayaknya Pak Lurah laporan biasanya penuh biasanya, tapi karena mungkin keadaan waktunya bersamaan, ada pengajian yang bersamaan dan acara kelurahan pada hari ini. Inilah pengajian kelurahan. Pak Lurah mohon disupport selalu, mohon selalu dibimbing bagaimana bagusnya tentang hadronya juga. Kami terlalu berharap pada Lurah untuk bagaimana bagusnya di kelurahan sekarang ini. Dan tidak kalah pentingnya kita banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang kita sayangi, Ustadz Darani. Beliau ini sesibuk apapun, insya Allah kalau kita panggil baik di kota maupun ngurus di provinsi, berdua beliau ini sama dengan Romeo dan Julia, ya, selalu saling seiring sejalan. Maka itu kita doakan semoga Bapak Darani dan istrinya akan selalu sehat walafiat dan selalu langgeng sampai
terima kasih juga kepada seluruh ketua-ketua MT yang telah mengajak jamaahnya, walaupun sedikit, tapi tetap saya akan berbesar hati untuk kedepannya. Mohon kepada kedua-keduanya seluruhnya tolong diajak kalau ada pengajian Kelurahan Sukarami ini. Jangan wakilnya saja, nanti kami absen ya. Kalau menunjuknya cuma 2 atau 3, malu kita dengan Bapak Ketua FKMT Provinsi ini. Sudah jauh-jauh dia hadir, tapi kelihatannya banyak yang hadir ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ibu semua akan diberikan kesehatan selalu dan selalu istiqomah dalam pengajian. Ibu sekalian, tentunya kami banyak mengucapkan terima kasih. Ini sambutannya sekaligus ketua SP-nya ya, karena kami di sini sebagai ketua MP Al-Ansor juga dan merangkap ketua kelurahannya. Jadi kami mengucapkan dari MP Al-Ansor ini, kalau seandainya banyak kesalahan dan kekurangan pada kami menyambut ibu-ibu sekalian, mungkin pada nama kami atau pada penempatannya tidak sesuai pada ibu-ibu sekalian, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan perbaiki lagi dan kita akan selalu bersilaturahim dalam MT-MT yang nanti setiap bulan kita adakan di Kelurahan Sukarami ini. Itulah sekilas kami memberikan kata sambutan. Sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih banyak Pak Lurah yang selalu mensupport kami. Kalau seandainya dihadiri Pak Lurahnya senang ya? Senang tak? Baru inilah ya, baru kali periode inilah Lurah masih muda semangat dengan pengajian. Ya Bu? Kita doakan semoga beliau cepat-cepat diangkat menjadi camat. Bapak Lurah kita mau berangkat menuju ke kelurahan, jadi cepat-cepat saja. Ini sambutan nanti kepada beliau. Mudah-mudahan Pak Martin akan selalu sehat dalam sidang saya. Pada Bapak kami, kesayangan kami Pak Darami juga nanti alhamdulillah dia sudah ada di tengah kita, akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikannya nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam kami ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang menyampaikan sambutannya padat, singkat, dan banyak manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Dan berikutnya selamat datang Bapak Ketua Masjid. Berikut sambutan dari yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Lurah Kelurahan Sukarami, Bapak Suryadi Martin Eskom. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustaz kita, sebenarnya ini merupakan ayah kami juga, petangga kami di rumah. Ustaz kami ini beda warga di rumah beliau di kebetulan. Yang kami banggakan juga bunda kami Haji Nur, Bupati Bunda undangannya. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Masjid Al-Ansar yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita tempat yang saat kita ini untuk berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang saya banggakan semua ibu-ibu majelis taklim yang bergabung dalam MKM di Kelurahan Sukarami yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari mengucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang sangat cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin bulanan FKMT Kelurahan Sukarami. Salam dari sana juga terdapat ditunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, mungkin tidak usah panjang kali lebar karena kalau musyawarah ini cuma pengantar baik. Yang penting itu adalah kajiannya dari Ustaz Dalami. Yang kami berharap apapun kegiatan dari majelis taklim ini itu bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi, baik itu pengajian, hadratnya ataupun dari kajian-kajian yang dibuat oleh Al-Ustaz negara kita Ustaz Dalami nantinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bunda Nur. Alhamdulillah selama kami ada di Kelurahan Sukarami ini kami mendapatkan berita yang sangat baik bahwa FKMT Kelurahan Sukarami ini merupakan kelurahan yang sangat aktif dalam mengadakan pengajian rutin bulanannya, mengadakan kegiatan rutin bulanannya. Karena berharap semoga pengajian ini pesertanya bisa berbanyak lagi. Tolong ajak ibu-ibu yang lain yang masih bisa berkesempatan hadir, ajak sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk meramaikan kegiatan positif ini? Alangkah baiknya kita seperti ini kan bisa dilaksanakan. Kalau bisa setiap minggu, setiap bulannya, ya namanya peningkatan keimanan ketakwaan itu kan memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga bisa meminimalisir apapun kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan. Jadi mungkin itu baik yang bisa disampaikan kepada siang hari ini. Aku juga mohon maaf dan izin Ustaz, karena juga di waktu ini ada sebagian ibu-ibunya yang sulit juga karena ada kegiatan juga di kelurahan. Makanya hari ini Ustaz agak berkurang jumlah ibu-ibu yang hadirnya. Jadi aku juga mohon pamit. Setelah ini aku berkunjung ke sebelah lagi. Ibu yang bisa sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan saya mohon maaf dan pada Allah saya mengampun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah. Sambutan singkat, padat dan penuh makna. Terima kasih, selamat jalan. Bapak Ibu, terakhir ini ada sambutan dari Ketua Masjid Al-Ansar yang akan diwakili oleh Bapak atau Kades M. Azhari. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati
Lurah Sukarami Pak Suyadi Martin Eskom yang beliau sudah hadir tadi dan sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ustadz Haji Darimi SPP, MSI. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian FKMT, Forum Koordinasi Majelis Taklim, koordinasi ya. Di Kecamatan Sukarami. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Tadi kami juga ada tugas di pendidikan dan ini, jadi kejar-kejaran dengan waktu ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Ketua Masjid Al-Ansor yaitu Bapak Haji Herman, Budi Herman. Beliau juga pada kesempatan ini dan sempat hadir karena beliau selaku dosen atau pengajar di Universitas Perizinan ini, jadi tidak bisa ditinggalkan, maka berkebutuhan dengan waktu ini. Jadi aku benaran hadir pada kesempatan ini untuk menghadiri pengajian MKMP ini. Kemudian yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat, kesempatan dan berbagai macam nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita sehat, selamat, mudah-mudahan tak ada kekurangan sesuatu apapun. Walaupun aku mungkin kita berdoa agar kita merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kami merasa terhormat dan tersanjung pada kesempatan ini diberikan waktu untuk menyampaikan kebersamaan atas nama pengurus Masjid Al-Ansor. Tentunya Ibu, pada pesan dari Pak Ketua, kami sangat senang kalau tempat yang mulia ini digunakan senantiasa untuk menyampaikan dan menuntut ilmu. Ustadz yang menyampaikan ilmu, yang Bapak Ibu sekalian yang lainnya adalah menuntut ilmu. Karena ini menuntut ilmu itu adalah suatu yang pandu bagi kaum muslimin dan muslimat. Apa jadinya Bu kalau tanpa ilmu? Ya, sekarang kalau kita tambahan yang ke ilmu ini nyebar, masih banyak yang tanpa ilmu, makanya dunia ini kacau. Ya, mudah-mudahan Ustadz yang semakin banyak nanti menyampaikan ilmunya senantiasa mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu sekalian nanti apalagi menjadi ibu-ibu rumah tangga karena banyak ilmunya untuk menjadi anak-anak dan keluarga semuanya, mudah-mudahan itu menjadi kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mungkin tidak banyak, cuma mengucapkan ya selamat, semoga terus berkembang pengajian FKMT ini, mudah-mudahan semakin bertambah, semoga semakin banyak pesertanya, dan semoga semakin menyebar dengan luas sehingga ibu-ibu ini bukan ibu-ibu yang tak punya pengetahuan, tapi ibu-ibu yang kaya dengan pengetahuan ilmu agamanya dan begitu banyak sehingga dalam rumah tangga itu sejuk, aman, dan insya Allah penuh dengan kemuliaan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu sekali barangkali saja saya sampaikan pada kesempatan ini tak banyak. Nanti kalau kebanyakan Pak Ustaznya kurang waktu kan, ya bisa lebih baik dan disampaikan. Kami sangat
cuma kadang-kadang perlu kita koordinasi. Koordinasi itu kenapa? Takut kalau ibu-ibu membutuhkan masjid, yang lain juga membutuhkan masjid, sudah terjadwal, akhirnya tambahkan waktu. Itu saja sebenarnya penggunaannya. Sehingga kita kalau ibu pakai masjid, yang lain juga pakai masjid, kalau ada koordinasi, insya Allah jadwalnya tidak terganggu. Itu saja. Demikian, mudah-mudahan proses sampaikan ini lebih dan kurangnya dari yang disampaikan. Saya kalau ada kata dan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena berkali Bapak yang telah mewakili Ketua Masjid Al-Aqsa. Bapak, Bapak Ibu yang terhormat, pergi haji ke Kota Mekah. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Darani SIP SDI MSc sekaligus ditutup dengan doa. Kami persilakan. Jadi pasti kamu nyinggung kuliah aku ini karena tingginya kuliah bapaknya. Yang kedua, saya sudah di masjid ini pukul 13 tadi, baru datang kebagian setengah tidur, dalam lagi nak balik uji kawan-kawan dan wakilan sebenarnya, uji kawan-kawan ustaz yang lain. Ceramah itu tidak penting banyak-banyak, yang penting amplopnya. Kalau tidak, kalau aku yang penting aku ceramahnya banyak. Kalau dia dikit tidak masuk, apalagi dengan mak-mak Pak. Sangat baik, mereka itu memperhatikan itu, tapi kalau ditanya lagi tidak lupa. Apalagi yang namanya ceramah ini, pembukaannya baik setengah jam. Ini tinggal 45 menit. Pembukaan setengah jam, isinya 15, tidak apa-apa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan undang aku, saya akan tarik. Kalau jam 1, jam 1. Nah, kalau udah ini artinya Pak Bosnya udah datang jam susah begini. Aku tadi udah bilang mau rumah karena takut ada ceramah buru-buru. Tapi ternyata yang jadi mohon maaf, jadi yang kalau protes itu yang diundang misalnya kalau tuan rumah tidak, kalau tuan rumah ini kan yang penting melaksanakan tugas selesai. Balik, wassalam. Kata beliau tadi mewakili ketua masjid. Jadi kajian-kajian sebenarnya yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'il amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban kita manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Sadaqallahul azim.
yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan para tokoh agama, ada ketua masjid kita Al-Ansor, walaupun beliau mewakili, saya sebenarnya sudah kenal dengan ketua masjidnya Pak yayasan yang Gesti saya mulai dari belum pensiun masih dia pangkat waktu itu. Kalau pensiun tidak ada lagi pangkat. Ada ibunya nggak sih? Nah, ada ibunya. Nah, sampaikan salam dengan beliau. Nah, karena kami Destian waktu saya masih menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Yang saya hormati, saya banggakan ada Ketua Forum Koordinasi Majelis Taklim Kecamatan Sukarami, Adinda Medita. Dia buru-buru karena dia masih belum pensiun, sehingga dia datang, yang penting dia hadir di sini. Terbahagia kepada beliau dan jajaran Istiqomah di Jalan Allah. Kemarin baru mendapat tugas sebagai tuan rumah pengajian FKMT Provinsi maupun FKMT Kota Palembang. Alhamdulillah syukur Sukarami menjadi tuan rumah yang sukses, yang baik dan tidak mengeluh. Karena banyak kapan jadi tuan rumah, termasuk yang begini Al-Ansor tuan rumah, banyak yang ngeluh. Makanya tidak pakai kowe mukanya. Tapi yang lucunya gitu ini selalu beribadah, kakak gitu, sholat. Ini kok sholat? Dalam biasa. Tapi apa yang terjadi? Belum balik ke rumah sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi kita. Ini yang perlu diperbaiki. Kita terjebak dalam posisi ini. Maka saudara yang dimuliakan Allah, kita melakukan sholat. Maka banyak pertanyaan. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, uji sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa banyak yang maling masih kalah ke bawah? Karena sholatnya banyak ya rutinitas saja, seperti senam. Allah, ya Allah. Tapi kadang-kadang dalam posisi sholat saja kita masuk Syafi'i 13 rukun itu saja tidak baca, tidak. Kapan dia umumkan bahwa berapa tahun masuk lagi sekali? 20 tahun. 20 tahun. Kapan ditanya? Coba sebutkan rukun sholat. Mulai aku. Nah, padahal ini mana? Ngapa tidak harus tahu rukunnya? Ngapa harus tahu sunahnya? Mangko kita baca dapat dengan baik melakukannya. Ini kadang-kadang kita dapat. Yang pertamanya, takbiratul ihram berdiri juga bagi yang mampu. Fatihah setiap rakaat 5. Rukuk dengan tumaninah 6. Tidak dengan tumaninah 7. Dengan Tumaninah 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah 9. tasawuf akhir. Duduk tasawuf akhir 10. Tasawuf akhir. Salam. 10. Tasawuf Ini akhir. yang jadi ini apa? 10. Doa tasawuf akhir. Doa. Doa tasawuf akhir. Nomor 11. Selawat Nabi. Salawat. ya, salawat Nabi 12. Salam. 12. Salam. 12. Salam. 12.
Dua. Bukan salah, aku itu lagi. Aku, ini masih aku jawabannya. Ini kan harus tahu. Apa telepon? Wajib harus dilaksanakan. Wajib harus dilaksanakan. Dilaksanakan batal Dosa. Jadi mudah. Apa telepon? Hari pokok kapan tidak kulakukan, maka ibadah itu tidak sah. Batal. Tidak sah. Jadi tidak harus apa? Kapan kita melaksanakan kalau kita makmum? Sah. Kapan kita melaksanakan salah kalau kita makmum? Sesudah imam. Sesudah imam salah. Setelah imam mengucapkan salam yang kedua, tapi banyak berbarengan dengan imam. Ujungnya kapan kita makmuman, benturan dengan sebelah kanan kita. Ini harus kita pelajari. Inilah kalau yang sudah umroh, ada mutawibnya, ada bilangnya kata imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada bilangnya assalamualaikum warahmatullah. Harangan itu gitu. Tadi kita dasar. Kapan ada kita lakukan umrah itu ada yang salah. Nah ini baik, nanti harus kita pelajari. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan ketua majelis taklim dalam lingkungan kelurahan Sukarami yang hadir. Berapa kok yang hadir? Satu tunjuk tangan. Halo, ketua majelis taklim. Halo, mana dirimu? Halo. Satu, dua. Anda tiga. Pahan. Tujuh, ini yang belakang. Tujuh, ada sekarang berapa? 10. Berapa jumlah jadi? Ada majelis taklim sekarang? 14. Ya. Ada lagi 4 yang isi. Di luar. Jadi itu ada cukup. Jadi macam begini dulu. Kalau dulu kapan maksudnya minta hadiran, mana tuh isi dari mana? Karena itu dia. Insya Allah serta anggota akan istiqomah di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita ke materi ini masalah haji sebenarnya. Sebenarnya dikatakan oke nggak oke nggak, tapi minimal kalau kawan-kawan sudah haji dia bernostalgia tentang haji ini. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini di tengah masyarakat maupun di sekitar kita maupun dalam posisi dalam kehidupan kita sehari semalam ada di rumah. Sekarang sebagai contoh, kenapa cucu kita tidak dekat dengan kita? Ini harus diperhatikan. Cucu kita tiga, tapi cucu kita tidak hati dengan kita di kita. Ini menjadi bagian daripada evaluasi mampu. Mampu cucu tidak datang, dia cucu kita letak sekali dengan neneknya. Nah ini harus dievaluasi. Karena dimungkinkan ini pengemis. Yang kedua, apa? Cucu dekat tuh. Yang pertama pengemis, yang kedua termasuk dengan suami kita tercinta. Suami kita berkorban, dia berkorban ini. Nah harus kita pelajari, harus kita ini aku salah ini. Ada tanda tadi dia ngomong dengan kita pasti salah. Nah maka termasuk dan saya mohon maaf. Ya mohon maaf, jadi kaget kamu kepo dengan aku. Kenapa? Pak Ustaz Harami itu kapan dia ceramah FKMD mau ini takut dia dengan ini. Karena kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu pengurus keras daripada FKMD provinsi maupun FKMD Kota Palembang. Dia galak wajah ini cuma di DW. Di grup itu
Kapan diajak ngaji, kapan diajak ngikut, tidak ada yang lama. Nah, cuma inilah yang nggak. Jadi jangan kamu Pak Ustaz, itu takut dengan dirinya. Enggak, aku tidak takut dengan diri. Karena memang benar aja dengan beliau. Jadi ada namanya isti. Nah, jadi yang ngetop di kamera nanti ada namanya isti. Kapan saya tanya masuk nggak di isti? Apa hubungan ambil? Ikatan suami takut istri. Jadi itu ya. Jadi itu mohon kepada kita galau-galau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu. Termasuk halo. Saya yakin di sini kalau di daerah sekitaran kelurahan sekarang ini kan rumahnya kan banyak yang ngambil, artinya buka kaprinan, bukan di kredit. Maka kalau dia tidak di komplek biasanya dia galak pelihara ayam. Halo? Ada yang pelihara ayam? Ada? Nah, itu. Halo? Nah, jadi kita tadi sama dengan tujuh kita tadi, maka kita harus ambil cibar dari ayam ini. Maka sering saya sampaikan, kita ini baik dengan ayam dari kalah kita dengan ayam. Bagi contoh, cukup perhatikan dong. Walaupun kita tidak ingin ayam, ada ayam tetangga. Dipastikan ayam jago itu setengah 4 subuh, jam 4 subuh dia berkokok. Kita terganggu, padahal suara ayam ini adalah salah satu suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat mengatakan kalau ayam berkokok maka artinya ayam itu sedang melihat keberadaan para malaikat. Ini artinya kok ayam berkokok pukul 4 setengah 4 yang punya ayam jam berapa dia bangun? Jam 7. Itulah mereka. Dia masih banget. Kalau yang ini tidak yakin aku padangan ayam. Yakin. Kalau umpamanya saya ini Pak Guru, Pak Ketua Masjid, yakin. Kalau orang sering ngaji pasti dia tidak mungkin jam 7. Tidak mungkin. Itu termasuk kurang waras kalau masuk lagi. Bangun jam 7 itu kurang waras. Nanti dia kurang sehat. Bukan dan waras kilo, bukan. Artinya di sisi bangun saja kita sudah kalah dengan ayam. Yang kedua, ayam. Kamu kalau ke pasar, teman kamu kalau panggilan tidak. Kapan tidak kate duit, kamu ke pasar beli tulang ayam. Kiki. Maka sudah sebungkus. Kita dah berlalu. Beli kikir itu sebungkus, belilah daun kol pula sebungkus. Masak sop. Oh ya Allah, berderok-derok. Minum masih mantap. Halo? Artinya tulang ayam luar biasa berharganya. Coba bandingkan dengan tulang itu. Dua kosong, bangun bagaimana, tulang ayam, yang ingon ayam. Kalau dia hari Minggu, dibersihkanlah sangkar ayam ini. Jadi diambilnya kotoran-kotoran ayam, tai ayam. Diambilnya, ditaruhkannya ke dalam pot kembang menjadi pupuk. Oh, luar biasa kembang itu. Luar biasa. Betul Bu ayam.
bandingkan dengan tai itu. Berapa kosong? Berapa? 3-0. Hari ini sudah bersihkan kandang ayam, kamu membersihkan lemari-lemari, kacau-kacau rumah, pakai bulu ayam. Pakai bulu ayam. Halo? Bersih lemari-lemari, bulu ayam saking berharga. Bulu kita. Oi. Halo. Berharga tak bulu kita? Berharga lah. Tapi tidak dalam posisi berharga untuk di luar, karena untuk kipai. Karena apa? Jadi saya pernah Pak Guru cukur bulu kere, umuman. Nah, yang berarti di kalau bangunan tumbuh, kan? Nah, mampu, aku biarkan baik dipanjang baik. Artinya bagaimana? Halo? Yang nomor? Nomor 4, kamu yang ingin ayam, kamu jual ayam, jual jagung, jual beras, jual nasi. Aku tanya Pak, waktu kamu menjual ayam itu diam apa ribut? Ribut. Nah, kalah dengan kita dia. Kalau kita ini kapan dijui makan, dijui ceramah, dia diam. Maka pada kesempatan ini beberapa menit ini aku ceramah. Kalau aku dan ceramah kamu ribut, kamu sama dengan halo? Ayam? Sehat ayam? Woi, yang nyender situ sehat apa? Senyum, woi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah kita, dalam garis besar ibadah kita laksanakan ini terbagi 3 macam. Yang pertama apa yang dinamakan Malia Mahbub, yaitu ibadah yang harus kita lakukan dengan harta kita. Apa kira-kira yang dengan harta? Zakat. Apa lagi? Infak. Apa lagi? Sodako infak. Ini harus dengan harta dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu yang dinamakan dengan Malia Mahbub. Yang berikutnya adalah Badania Mahbub, yaitu yang harus kita lakukan dengan fisik, ibadah dengan fisik. Contohnya apa, Bu? Sholat Harus dengan fisik. Yang kedua lagi contohnya apa, Bu? Puasa. Yang berikutnya apa contoh lagi? Baca Al-Quran. Haji. Apa lagi? Haji. Gotong royong di masjid. Gotong royong di masjid. Yang harus ibadah yang harus kita lakukan dengan fisik kita. Yang berikutnya adalah muraqabah mahdoh, yaitu harus dengan fisik dan harus dengan duit. Apa contohnya saya? Haji. Naik haji dan umroh harus fisik, harus duit. Kenapa yang ada yang belum naik haji dan umroh? Walaupun fisiknya kuat. Ada duit, fisik macet. Dapat duit, dapat fisik. Macet. Tetapi dipastikan kita haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Kata ujung rukun Islam kelima itu bagi yang mampu. Tetapi tidak model itu sebenarnya. Harus. Apa? Yaitu bagi yang dimampukan. Banyak orang yang punya duit, punya harta kebunnya, beribu-ribu hektar, tapi tengoklah tidak umroh ini. Yang berikutnya apa? Kasih sayang Allah.
Kasih sayang Allah. Karena kenapa banyak orang yang berduit, dia melakukan perjalanan tapi dia milih ke Thailand. Ya. Betul? Betul. Enggak, dia kuku. Ayo, kita ke Thailand, ke Singapura, Malaysia, Kanada, Amerika. Pernah. Dalam konteks hijauan kita di bangga. Kan tidak selesai ketika boleh itu sekarang 6 juta, 7 juta, 6 juta bayar. Belum oleh-olehnya. Oleh-olehnya 10 juta belum. Nah, hampir jadi untuk umroh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, menurut saya kalau pilihan mau berjalan, pilihlah umroh ke Mekah, ke Madinah. Karena apa? Perjalanan inilah perjalanan yang terbaik. Perjalanan yang paling mulia yang ada di dunia ini. Tidak ada lain perjalanan yang termulia dari situ. Kenapa? Nguapnya, tidurnya, zikirnya beribu-ribu kali pahalanya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 kali, maka dia sama dengan pahalanya dengan sholat di Masjid Al-Aqsa ini 1 kali, kecuali di Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali, maka pahalanya sama dengan 100.000 kali di Masjid Al-Aqsa ini, kecuali di Masjid Nabawi 100.000 kali. Kita sikit subhanallah, atau kita waktu di Mekah, maka pahalanya 100.000 kali. Ini yang dicari. Tapi awas hati-hati pulau. Saya sering menjadi petugas haji. Saya selama berfungsi ada 5 kali menjadi petugas. Aduh, kita sampaikan begini, ternyata kita diprotes, komplain anaknya. Pak Ustaz, bapakku itu setelah dinaik haji ini tidak sholat lagi. Tidak sholat lagi. Kapan ku tanya, Pak? Kapan ku tanya, Pak? Kamu tidak sholat lagi, Pak? Ya kenapa aku tidak sholat? Kata Ustaz. Kata Ustaz, kapan aku 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Aku di Mekah 28 hari. Kali-kali oleh kau nyosok Tuhanku. Nah ini macet yang begini. Macet yang begini. Macet yang begini tidak boleh. Tetapi begitu juga, siapa yang berbuat jahat dalam melaksanakan haji di Masjid Nabawi, Pak, dosanya 1000 kali. Di Mekah begitu juga 100.000 kali. Ngomong kawong di situ, maka dosanya 100.000 kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngapo nak naik haji, ngapo nak umroh itu ada 3, minimal ada 3 kelebihannya, hikmahnya. Yang pertama adalah tazkiyatul nufus, yaitu kita membersihkan jiwa kita. Jadi ke Mekah itu baca nyuci jiwa kita. Yang kita di dalam jiwa kita ini ada rasa-rasa angkuh. Kita merasa lebih dari semuanya, lebih dari orang. Kadang-kadang itu kita lebih dari pencipta kita. Maka ini perlu kita ke Mekah itu, umroh itu, kita bersihkan jiwa ini. Karena apa? Pastikan kalau orang umroh, kalau ke Mekah, gak kate pikirannya lain kecuali beribadah. Gawino di Masjidil Haram, balik dikit cuman mandi dan makan. Mulai lagi dia tak bergerak lagi ke masjid, tak kate pikirannya lain. Ini luar biasa, itu menyucikan jiwa kita. Yang berikutnya apa kata Nabi? Yaitu dalam rangka kita membersihkan hati kita yang kotor ini. Kemungkinan hati kita ini sudah banyak bintik-bintik hitamnya. Kita galak ngomong dengan orang, galak kita sekarang ini melawan dengan suami kita, galak kita dakor dengan tetangga kita, congkak dengan tetangga kita, ujuk dengan siapapun, sombong kau.
Karena sering saya katakan, ngaku udah sombong. Minimal ada 4 kategori unggal sombong. Halo? Kamu diam kali? Nah, kalau kamu ribut seperti apa? Namanya nggak murid nurut ya. Yang doa ya, kita baca umroh, baca haji. Sudah banyak malaikat di sini, insya Allah yang berikut. Mana? Aku lagi duit. Aku ni terbatas mana pakai rindu yo. Karena kenapa? Di antaranya satu. Halo. Saya kemarin kebetulan saya disuruh menjadi pembimbing KBIH Al-Mabrur. Ya, setiap hari Sabtu saya mengisi manasik di situ. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini, halo. Jadi bukan menang-menang. Kita ini kapan berdoa? Ya, ini tolong dimasuk ke dalam otak kita. Kapan kita berdoa, kita mengukur diri kita. Makanya kalau kita berdoa jangan mengukur diri kita, tapi ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi contoh, kita dah kasih duit bro, kita butuh. Maka dia kapan dia butuh dah kasih duit, suaminya dah kasih duit, maka dia jalan berdoa ya Allah ya Allah, sampaikan hamba begini sebelum engkau panggil aku rindu dengan hamba ya Allah, berikan jawabannya ya Allah. Tidak pernah berdoa mendengarku, tidak pernah jadi dituntut. Maka jangan berdoa ukur kita ya Allah, ukurlah Allah apapun posisi kita. Coba sekali orang tidak punya duit, tidak punya duit, dipastikan dia tidak pernah berdoa ya Allah ya Allah. Maka aku lemah ngaji ya Allah, maka aku cepat sampai. Tolong ya Allah, aku pajak beli mobil Fortuna. Nah, maka itulah saya sampaikan kepada para jamaah kemarin itu bahwa tolong nanti apabila anda berdoa, doakan anak cucu anda ya Allah ya Allah, jadikan zuriat-zuriatku ini menjadi presiden, menjadi gubernur ya Allah, menjadi DPR ya Allah, menjadi bupati ya Allah. Ngapa kita jarang menjadi bupati? Karena umurnya, ukur dirinya, dia tidak berdoa. Maka kita yang belum ke Mekah, belum berdoalah, ukurlah Allah itu, jangan ukur kita. Ayah aku dimancing aku. Selain itu yang dimuliakan Allah, apapun. Yang berikutnya bagaimana lagi kita berdoa itu? Maka salah satu doa itu, halo, ada kelemahan kita beribadah, kita memang sudah melakukan sholat, melakukan puasa, tapi tidak kita maknai, tidak kita iringi, yaitu ibadah-ibadah itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Halo, puasa perintah Allah, sholat perintah Allah, tapi ini adalah kewajiban kita. Maka sekarang ini seperti contoh, ada mungkin di antara kita ini yang menjadi guru. Anda mengajar itu tugas Anda, mengajar itu tugas Anda, membuat SP kurikulum tugas Anda sebagai guru. Tapi bagaimana dia seorang guru, dia harus mendekatkan diri, bersilaturahmi dengan kepala sekolahnya. Nah, kapan dia dekat dengan kepala sekolahnya? Ada luka di sekolah itu memerlukan panitia, maka dipastikan dia masuk jadi panitia. Mari kalau kita dengan Allah, maka bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Jangan tinggalkan zikir. Darah kita ini, mulut kita ini, jangan tinggalkan dan harus
Pastikan itu saudaraku. Zikirlah Anda. Aku baca zikir berkali-kali yang dalam bertahun-tahun. FKM sudah 8 tahun. Aku sudah baca sudah. Yang pertama sudah ini sholawat. Jangan tinggalkan baca sholawat itu sehari semalam 1000 kali. Halo? Nama mana kalau baca sibuk? Kredit. Sekarang kan musim kredit. Sholat zuhur 200 kali, asar 200 kali. Tetapi kalau pada malam Jumat jangan dikrediti. Karena kenapa? Karena di hari Jumat itu disunatkan untuk banyak-banyak baca sholawat Nabi dengan membaca surat. Kalau bacaan jawab itu artinya dia sudah mengamalkan surat Al-Kahfi. Amalkan itu. Tapi kita ini ngamalkannya cuman sekali ngamalkannya 3 bulan lagi dah. Istiqomah saudaraku, cukup itu baik. Mudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak perlu waktu sholatnya, tidak perlu duduknya. Kapan kita baca? Sedang goreng tempe. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami minta gede. Suami minta gede. Kalau kamu sakit rasa kurang kamu. Bacakan salam sakit gede. Sallallahu alaihi wasallam. Semua demi Allah semua. Berkali-kali gak usah apa lidah. Berkali-kali saya sampaikan rombongan Asmaul Husna ini. Baca mantap. Mantap. Tapi, halo. Ini lagi teman kita Asmaul Husna apa? Kapan kita bacanya mendayu-dayu orang sedih, tapi dia sendiri tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Cuma ngomong baik. Apa kalau ngomong baik sama dengan melakukan pantol? Sekarang semua dipakai ini, pakai tidak berpudung lagi. Alam kadang mau bercerai ini, bercerai tidak. Pudung lagi sama ini, mendekati Allah. Nah, kita lupa melakukan itu. Oh, di antaranya ya Allah, nah aku tunjukkan sekarang nih, pagi dan petang. Maka kalau kita ceramah harus hadir di bawah. Kamu tidak perlu tanya kayak ceramah lagi, aku hati mempersingkat lagi, kita baca lagi. Ini Pak Guru, agak macet. Karena apa? Karena memang tidak ada apa-apa. Karena memang kita adalah kadaluarsa. Oh, karena kadaluarsa. Nah, makanya kalau kita ngaji, kalau kita pendaftaran uang tua ini, dia datang. Halo? Dia datang, dia lihat. Nah, kamu datang kan? Aku ceramah kamu ya? Dia dengar. Dia datang, dia lihat, dia dengar. Akhirnya yang keempat, dia lupa. Halo? Nah, maka sekarang ini saya turunkan lagi. Coba untuk zikir kan ada? Zikir pagi, zikir petang, tak usah tak sesudah sholatnya. Oh, jam sudah asar lagi kalau di rumah. Sesudah subuh jam 7 sudah buat sarapan, kita zikir. Tunggu apa yang akan diberikan oleh Allah. Istiqomah. Kita berharap hanya kepada Allah. Yang pertama yaitu baca istighfar 100 kali. Katakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa di istighfar ini? Kali-kali saya sampaikan. Halo, walaupun kita banyak berdoa, tapi kita tidak beristighfar, maka dimungkinkan doa kita itu tidak terkabul. Ini bisa dilihat oleh ibu-ibu pada surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Maka banyak istighfar. Mudah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca 100 kali. Yang kedua, ini jarang kita lakukan. Maka
siapa akhir hayatnya waktu dia sakaratul maut membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka tempatnya di jannah, di surganya Allah. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita jarang sekali melakukan baca ini, kecuali kalau ada orang ngajak takziah. Halo? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sih sampai? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa berniko? Dua. Yang ketiga, zikir petang dan pagi. Yang ketiga, baca salawat tadi 100 hari. Yang tadi yang 1010. Tapi baca salawat tadi kan saya sampaikan, kalau memungkinkan dulu dengan surah Al-Ahzab ayat yang cek. Tapi kali-kali Pak Guru sampai ulangi lagi. Tapi kemungkinan waktu aku mengajarkan ini yang datang bukan rombongan ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kamu kepada Nabi sebagai penghormatan. Aku tanyakan dengan kawan-kawan sekalian, Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita puasa dan ibadah-ibadah lain. Pertanyaannya, perintah sholat, Allah perintahkan kita sholat. Pertanyaannya, Allah sholat? Perintah sholat. Iya. Dia perintah puasa. Al-Baqarah 183. Diperintahkan kita puasa. Ya. Nah, pertanyaannya puasa tak sholat? Allah. Tidak. Perintah. Pernah kita tengok yang memberikan Allah perintah? Tidak. Kita diperintahkan. Tetapi pada posisi Al-Ahzab 56 ini, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu berselawat. Coba artinya ada yang tersembunyi di selawat ini, di makna ini. Maka, ya aku di mana Pak mana maka kita awet muda. Ini tak umur baru 40, berjalan 60. Tadi garah baca selawat. Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Allah. Waktu kita ngambil air wudhu, bercahaya. Halo, waktu kapan bercahaya, bercahaya menuju surga. Halo, halo. Ini dah merenggut sepanjang masa. Dan makan baik menurut. Halo. Rombongan Asmaul Husna. Ibu-ibu, marilah kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mari kita membacakan sama saya. Dia masuk, ya laki, aku sih kan ya laki, ya laki, ya laki, ya laki, ya laki, ini enggak, ya laki, ya laki, ya laki. Nah
Jadi Bapak Ibu sekalian, aku ini bekas rokok nih. Tapi waktu aku berrokok aku belum tahu ada riwayat, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa asal-muasal rokok yang digelisah juga, asalnya adalah waktu Allah melaknat setan. Setan itu di surga karena dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Cuman setan baik yang atas. Kata Allah, hai setan, ngaku kau gagal. Maka setan ngomong, ngaku aku namanya sujud dengan aku. Hebat aku dari Adam, aku kau ciptakan dari api, sedang aku dari tanah. Maka ini sebenarnya bukan begitu, tetapi dia sedang membangkang dengan perintah Allah itu. Maka dilaknatlah oleh Allah, diusir dari surga. Maka ditempatkan ke bumi yang diinjak ini. Saya sampaikan waktu sampai. Nah, saking diketakutan dilaknat Allah itu, lagi dilaknat dia sarung itu. Dilaknat oleh Allah tadi. Nah, sambil dia terdiri-diri lalu masuk itu. Nah, waktu dia terdiri-diri, maka dia kencing-kencing. Nah, sama dengan suami itu. Nah, ini saya sampaikan waktu. Nah, maka kencingnya itulah yang tumbuh menjadi tembakau. Nah, rokok itu, buatannya tembakau. Sampaikan, aku tidak nyuruh kamu yang berokok berhenti, tapi minimal kamu tahu dengan asal-muasal rokok kamu. Maka kesimpulannya adalah saya sampaikan, kalau kawan-kawan galak mundur itu, sesungguhnya dia sedang hisap kencing. Ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Ada singgung. Terus waktu balik, dia enggak. Ngaku kau marah-marah orang rokok. Siapa yang marah kau? Tidak kaget lah. Nah, inilah aku itu orang yang mengatakan, jadi kamu jangan singgung. Ini ada ibu-ibu banyak yang tersinggung Pak Guru. Saya kan katakan, halo kawan-kawan sekalian, kalau ada yang masih memungkinkan, macam di sini banyak jando. Banyak janda, tapi kalau memungkinkan, halo, janganlah bertahan dengan jando itu. Kalau kenapa? Kalau memang kita masih gagal ngaji, masih gagal bawa motor, masih gagal ke pasar 16, masih gagal. Tapi ada waktunya kita lemah tidak berdaya. Macet. Oi Pak, aku ada anak, aku ada menantu, anak dan menantu terbatas. Maka saya sering dimotivasikan, sering saya katakan, orang yang tidak punya teman hidup lagi, maka hari-harinya terlalu panjang. Macet. Malam-malamnya terlalu panjang. Maka itulah yang banyak kalau dia masih baca otak-atik HP, gawinya bukan berzikir, tapi dia main TikTok. Ada yang singgung. Nah, aku ini mau tak mengadu-ngadu kawin. Siapa ngadu kawin? Kalau memungkinkan, dikatakan mati. Jadi kan seperti itu. Ada kadang-kadang orang kalau salah, dia mengganggu masalah kedua. Ini kan apa yang kita bicarakan benar. Jadi itu. Halo. Kenapa aku ini saya pernah jadi RT 13 tahun di dekat rumah masuk tugas di Raja. Aduh mau meninggal. Ini bukan jando. Allah saya kira bisa mengajar. Maka sering saya katakan, saya sampaikan, kalau ada istri meninggalkan suaminya tidur sendiri, maka dia sesungguhnya sudah latihan menjadi janda. Dia latihan. Halo. Nah, maka kalau kamu ada suami, masih ada suami, jangan tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan,
sesungguhnya kamu sudah terlatih untuk ditinggalkan oleh suami. Ada pertanyaan, Pak, kalau aku kawin lagi, gimana Pak? Aku nanti ketemu dengan Imano. Betul. Maka jawabannya, kita akan ketemu dengan yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu aku ikut kan suami kita yang mati juga ini nama mancing itu lah. Itu tidak. Main-main baik. Halo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang habis ini. Rukun haji, kembali kita rukun umrah, rukun haji itu ada 6, rukun umrah ada 5. Membedakan haji dengan umrah hanya 1. Kalau umrah tidak ada wukuf dia Arafah. Yang pertama niat ihram, yang ketiga haji, wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ibadah, yang keempat sa'i, yang kelima ada yang lagi gonting rambut. Gonting rambut, setelah rambut digunting maka namanya tahallul. Apa arti tahallul? Keadaan seseorang yang dia pakai ihram tidak lagi dibebani dengan pantangan-pantangan ihram. Yang nomor 6 tertib. Nah, jadi kalau umroh dan kaki hukum di Arafah, dan dihukum inilah pada tanggal 8 Zulhijjah sekarang ini orang naik haji. Maka disunatkan untuk memperbanyak yaitu ucapan-ucapan tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Inilah pengakuan seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkaulah yang maha suci, engkaulah yang maha mengetahui, engkaulah semuanya. Ini dibacakan oleh haji itu sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dia berangkat ke Arafah. Sore hari berangkat ke Arafah. Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah, gawinnya di situ. Apa gawinnya? Berzikir. Tetapi banyak dulu yang tidak berzikir, tergantung kepada kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu sudah kita otak kita dan umroh atau haji. Tetapi sekarang ini perbanyak beribadah, perbanyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang umroh, banyak orang yang berhaji, tetapi ibadahnya maiku-maikulah baik. Makanya sekarang ini siapa yang umroh, siapa yang haji? Halo, Ibu. Haji dan umroh itu tidak merubah cara orang beribadah yang rutin. Saya pernah membawa ngawal jamaah umroh. Hebat para pejabat. Jam 2 malam sudah di Masjidil Haram. Salat berapa rakaat? Salat tahiyatul masjid, salat wudu, salat hajat, salat tahajud dalam rangka singkat 19 rakaat. Sudah itu zikir tadi, salawat 5.000 kali. Kapan aku noleh di Madiang? Ya di belakang yang aku kawal, aku gawin sibuk dengan hati. Woi, kamu di kali aku ini. Aku gawin sholat lah, zikir. Apa jawabannya? Sholat di masjid. Kenapa? Karena dia di rumahnya selama ini dia tidak beribadah dengan maksimal. Dia tidak pernah duha, dia tidak pernah tahajud, dia tidak pernah berzikir kepada Allah. Walaupun dia ke Mekah 40.000 kali, akan model-model itulah saja. Pasti diumumkan, Pak itu Pak Ustaz itu berlahap. Karena aku mau bisa juga baru. Nah, habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu itu kan masih belum, masih tidak nyambung. Jadi saya tadi turunkan amalan zikir petang dan pagi. Satu kali apa? Yang kedua? Toibah. Yang kedua? Toibah.
Yang keempat baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. ya. Ya. Yang kelima baca ya latif 129 kali. Insya Allah umroh. Insya Allah kalau suaminya galak marah, insya Allah tidak lagi. Nanti di lain waktu akan saya turunkan lagi. Mungkin Bapak Hakim Ibu adu musuh, adu gak suka nanti itu, adu iri dan dengki. Nanti di lain waktu kita ceramah ketemu lagi akan saya turunkan supaya orang tidak iri, tidak dengki, tidak marah dengan kita. Kita lanjutkan dengan ilmu komunikasi kita. Demikian. Kita lanjut. Amoy, sini baca kaki. Baca dulu untuk suami sambil. Ibu, kapan meninggal dia? Lah hampir 3 minggu. 3 minggu. Alhamdulillah. 3 minggu, Ustaz. Oh, Ya. kami berduka ibundaku, ya, di antara ikhlaskanlah dia, ikhlaskanlah dia. Cuma sebentar. Nah, kamu yang udah siap. Ada tamu. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah summa ila baina wa ummahatina wa ila wa li jaddatina wa li masaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li ahli kubur, khususan li roh Haji Rashid Hambali bin Hambali. Kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنقلب البركة بالهوائب وتنال بالرحائب وحسن الخواتيم واستسقى الحمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكرامة ونفس بيد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا سهلا مقبولا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور وآخذا من كل داء يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بالخير وباب البركات وباب النعم وباب الشر يا الله يا الله يا الله وسيادة السلام والجنة يا الله ya Rabbana pada sore hari ini ya Rabbana kami kumpul di Masjid Al-Ansur ini dalam rangka kami ingin mencari ridho ya Allah. Maka untuk itu ya Allah kalau ada dosa di antara kami baik kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya dalam sabda Nabi Kasihmu mengatakan walaupun sebanyak boleh dilakukan dosa orang asalkan dia minta ampun kepadamu maka Engkau akan mengampuninya ya Allah ya Allah ya Rabbana. Tertumpang juga ya Allah orang tua kami yang sudah termasuk orang tua kami yang sekarang ini masih dengan kami, mudah-mudahan ya Allah
celaka, celakalah dia. Ya Allah ya Rabbana, kami berwasilah dengan kegiatan ini juga bagi saudara kami, anak cucu kami yang sekarang ini terlilit dengan utang piutang. Ya Allah, bantu ya Allah untuk melunasinya ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kalau ada di antara kami ini yang sekarang ini sedang ditimpakan sakit, maka angkatlah sakitnya ya Rabb. Dan kami berwasilah juga ya Allah ya Rabbana, dengan pengajian ini, kalau ada anak cucu kami sekarang ini yang susah mendapatkan pekerjaan, bantukan ya Allah, bantulah mereka untuk mendapatkan pekerjaannya. Mereka ingin hidup ya Allah di dunia yang mana ini. Bagi anak cucu kami yang sekarang ini yang belum punya keturunan ya Allah, berikan permata hatinya untuk beliau-beliau itu ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha. Bagi anak cucu kami yang sekarang ini belum mendapatkan jodohnya ya Rabbana, kami berwasilah dengan kegiatan ini, temukan jodohnya ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar usia yang sangat ilmu yang menjadikan pencerahan buat kita semua, dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat datang Ketua FKIT Kecamatan Sukarami, Ibu Gizita Hedi di FKIT Kelurahan Sukarami di Masjid Al-Aqsa yang kita cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu jemaah yang